Wah, gimana ya teman-teman? Dengan tayangan episode tadi yang baru sama-sama ditonton. Seru nggak? Coba kalau seru boleh komen di bawah. Ya, memang cukup seru sih sebetulnya kalau bisa dipikir ya teman-teman. Tapi balik lagi harapannya tentu aja Sandra bisa benar-benar kena karma juga. Karena percuma aja mau begini mau begitu. Tapi kalau Sandranya masih celingak-celinguk nggak jelas tuh jujur aja bikin kesal banget. Memang masalah tuh nggak akan pernah berhenti datang untuk Mutiara. Bahkan Mutiara dikerjain aja tuh kayak ya udahlah ya. Mutiara tuh udah biasa banget. Ngelihat Sandra pun juga belum berubah pun juga biasa banget. Ngelihat Kayla pun juga difitnah sama Sandra pun juga ya udahlah namanya juga Sandra. Jadi seakan-akan tuh kayak semua orang membiasakan kalau Sandra jahat tuh ya udah gitu. Padahal kan nggak boleh ya udah ya. Harus bener-bener bisa diusut juga. Agak bagus sih apa yang tayang di episode tadi. Tapi balik lagi, semoga aja Sandra pun juga bisa bener-bener gimana pun juga caranya dihukum seberat-beratnya supaya apa? Supaya ada efek jerahnya. Minimal kalau kedepannya mau berbuat jahat, Sandra bakal mikir ribuan kali, bakal mikir ratusan kali. Karena pasti bakal malu dan takut sama Mutiaranya. Apalagi Mutiara bakal dibela banget sama Kenzo. Sebetulnya kan simpel aja. Dengan Kenzo yang ajak makan Sandra, menginterogasi Sandra, terus juga se-effort ini buat cari siapa orang yang sudah bekerja sama dengan Bejo. Dan teman-teman juga bisa melihat sendiri seperti apa di episode tadi. Itu aja udah ngebuktiin betapa sayangnya Kenzo sama Mutiara. Bahkan ibaratnya tuh Kenzo meskipun pelukan dan lain sebagainya macam dengan Mutiara tuh ibaratnya apa ya, kayak Kenzo tuh pengen menjaga Mutiara dengan sangat baik teman-teman. Kenzo tuh nggak mau Mutiara sampai salah jalan lagi, ada yang jahat lagi. Karena kan bagi Kenzo tetap aja harus dibongkar juga. Cuman masalahnya tuh Sandra ini tuh memang agak curang dan juga agak licik. Jadi butuh effort yang sangat besar, butuh ketegasan yang sangat tinggi. Bukan cuma dari Kenzo aja tapi juga dari Mutiara itu sendiri. Kalau Kayla udahlah, jangan diharapin teman-teman. Capek banget ngelihatnya. Kalau cuma bisa nangis doang tuh kasihan disuruh sama Mutiaranya. Harusnya tuh kalau ada apa-apa Kayla jauh lebih berani, lebih tegas aja. Karena ujung-ujungnya nggak ngebantu Mutiara dan bikin Mutiara pun juga tersakiti. Sedih sih, nggak bisa menyalahkan Kayla juga sebetulnya, cuman ya sayang aja, harusnya tuh bisa lebih aja. Harapannya seperti itu. Apalagi banyak yang komen juga dan teman-teman pun juga banyak banget yang komen tentang itu kan, dan ini setuju banget. Kayla tuh harus jauh lebih tegas lagi minimal supaya bikin Mutiara tuh nggak susah-susah banget. Selanjutnya pun juga tentu aja senang sih ngeliat bagaimana perjuangan Kenzo untuk ngebongkar masalah ini meskipun ke distract oleh hal ini hal itu, ke fitnah ini dan ke fitnah itu. Jadi seperti nggak bisa tegas lah ya, tapi seneng aja Kenzo tuh pengen nunjukin betapa sayangnya Kenzo sama Mutiara, yang pada akhirnya ujung-ujungnya malah bikin Sandra pun juga sakit hati itu sendiri teman-teman. Karena ya percuma aja, mau Sandra kayak gimana pun Kenzo nggak akan pernah bergeming. Bagi Kenzo cuma sayang sama Mutiara, dan terlihat juga kan di episode tadi seperti apa. Makanya ini pun juga jadi perhatian banget lah untuk supaya gimana caranya Kenzo pun juga bisa benar-benar terus melindungi Mutiara. Dan kalau perlu Mutiara tuh benar-benar balik lagi, robek aja surat perjanjian yang ada pada Sandra dan pekerjaan yang udah ditandatangani oleh Mutiara tuh, supaya Mutiara pun juga bisa segera balik. Karena jujur aja ketika melihat Mutiara tinggal di rumah Sandra tuh kayak aduh jadi malas banget ya. Kayak aduh kayak gimana gitu teman-teman. Karena kan ya sayang aja gitu loh. Mutiara tuh punya potensi besar, punya ilmu yang sangat besar tentang ikan laut. Harusnya udah jadi Aspri Kenzo. Harapannya seperti itu sih di episode kali ini. Terus juga bisa dikatakan ya Sandra teman-teman mau gimana pun juga Sandra tuh manipulatif banget orangnya. Lihat kan Kayla aja sestres apa tinggal bareng sama Sandra. Mutiara mungkin sekarang berani ngelawan, berani ini dan itu, nggak terlalu gampang ke distract, keganggu sama hadirnya Sandra. Walaupun Sandra ngelarang ini ngelarang itu, kalau Mutiara kan cek-cek aja, nggak peduli teman-teman. Yang penting Mutiara kerja, berbakti, dapat gaji, ketemu Kenzo, udah gitu aja kan. Tapi balik lagi, ya tetap sih namanya juga Sandra harus benar-benar bisa dikasih pelajaran juga dan bisa benar terkena hukuman juga. Biar apa? Biar Sandra pun juga tahu diri dan nggak kebablasan. Kita nggak pernah tahu apa yang bakal direncanakan Sandra kan. Apalagi kita semua tahu ya, Sandra aja tuh selalu punya rencana jahat, selalu punya ide-ide gila untuk bisa menyingkirkan Mutiara teman-teman. Bahkan berani fitnah Kayla, ngebriefing Kayla, ini dan itu aja tuh udah ngebuktiin betapa gilanya Sandra. Karena hanya cuman ingin semua tuh nggak pengen terbongkar. Karena cuman ingin namanya tuh harum dan wangi dan terlihat baik di depan Kenzo, di depan matanya Kenzo, di depan Kenzo nih. Bahkan sampai mimin ulang-ulang, saking keselnya ngeliat kelakuan Sandra yang terlalu bermuka dua, yang mana ini tuh bener-bener kesal banget ya. Tapi balik lagi kita pun juga nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Tapi yang terpenting adalah Kenzo pun juga bisa tegas, berani
Gak perlu mikir ini anaknya si Dandi dan lain sebagainya macamnya. Si Sandra teman-teman harus benar-benar bisa mengungkap juga. Karena sayang aja Kenzo udah mencari tentang siapa Bejo dan lain sebagainya macamnya. Kenapa Sandra ada di sana lebih dulu ketimbang Mutiara. Itu kan udah jadi bukti kalau sebetulnya ada interaksi antara Sandra dan juga Bejo. Tinggal gimana ke depannya untuk mengulik lagi, dan mengulik lagi. Biar bukan cuma masalah Bejo aja nih yang terpecahkan, tapi juga bisa melihat bagaimana kalau apa yang nanti ke depannya direncanakan oleh Sandra. Nanti Sandra nyuruh orang siapa, terus buat nyakitin Mutiara lagi, iseng sama Mutiara lagi, bikin Mutiara tersakiti lagi tuh bisa benar-benar dicegah atau diminimalisir. Karena ya susah. Kalau ngelihat Sandra nggak ganggu Mutiara susah. Pasti bakal ganggu, oke? Tapi gimana pun juga caranya harus betul-betul diminimalisir. Supaya apa? Supaya nggak terlalu mengganggu banget. Semoga aja Mimin sih berharapnya ya lebih banyak lagi adegan berduaan Kenzo sama Mutiara. Adegan pelukannya dibanyakin lagi. Adegan baper-bapernya dibikin banyak lagi. Karena ya biar kita tuh gak terlalu pusing dengan permasalahan Kayla. Sandra yang sejujurnya ngebosenin ya teman-teman. Apalagi dari Kayla yang terkadang gak ngebantu-bantu banget Mutiara. Sayang aja gitu loh. Padahal Kayla tuh harusnya bisa seberani Mutiara. Iya kan teman-teman? Supaya apa? Supaya mereka berdua sama-sama gak bisa ditindas begitu loh sama Sandra. Tapi Kayla malah kayak gitu, capek sebetulnya. Makanya mungkin Mutiara tuh juga agak gemes ya. Tapi mungkin karena Mutiara tuh baik, nggak berani ini juga, jadi ya udahlah. Intinya sih semoga aja Mutiara segera kembali bekerja di rumahnya Pak Aditya dan bisa lagi bertemu sama Kenzo dan ngobrol lagi, seseru-seruan lagi, satu mobil bareng lagi. Apalagi kan Rianti ini tuh ibaratnya dalam posisi yang sulit ya. Udah tahu suaminya selingkuh, ngelabrak nggak berani. Bukan nggak berani tapi takut. Intinya tuh posisinya tuh nggak jelas lah di rumah tangganya. Sehingga kalau Mutiara sampai tinggal lagi di rumahnya Kenzo, ya secara posisi Mutiara bakal jauh lebih dibelain sama Aditya teman-teman. Karena kenapa? Ya balik lagi. Aditya sayang banget sama Mutiara, care banget sama Mutiara. Cuman Mutiara yang bisa ngingetin Aditya tentang bagaimana Widuri. Jadi kalau misalnya Mutiara tinggal lagi di rumah Aditya dan di rumah Kenzo, ya kita bakal ngeliat vibe seperti 10 episode awal. Dari episode pertama sampai ke 10 bagaimana banyak hal yang unik terjadi. Kopinya tuh bikin kangen banget bagi Aditya. Intinya tuh banyak hal yang bikin Aditya pun juga senang. Dan jujur, ya tentu aja semoga aja harapan pun juga bisa terwujud ya teman-teman. Tapi apapun itu, semoga apapun yang Sandra lakukan, semoga bisa benar-benar digagalkan juga. Dan jangan sampai terjadi apapun kepada Mutiara. Dan semoga Kenzo bisa selalu ada buat Mutiara, bisa selalu menyelamatkan Mutiara, bisa selalu melindungi Mutiara dari semua kebusukan Sandra juga. Jujur agak mulai capek ya, karena ngeliat kelakuan Sandra yang seperti ini. Tapi yakin aja, semoga ada yang terbaik bagi Mutiara dan Mutiara bisa benar-benar kembali pulang ke rumah yang seharusnya di rumah Kenzo. Setuju ya teman-teman? Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah!